Karena begini, bro, karena pengacara itu juga sebenarnya ya profesional karena dia kadang-kadang nyari makan juga lewat hasil kerjanya itu karena dia kerjanya di situ, jasa kan, jasa. Tapi ada juga pengacara kadang-kadang ya ada juga yang ya sudahlah sepenting sangunya saja karena mungkin dianggap beliaunya memang sudah merasa cukup ya, merasa cukup ingin membantu saja. Ya, tapi kalau sekedar mau konsultasi, diskusi seperti teman-teman itu kepada saya, mau kadang-kadang lewat telepon, lewat Instagram, kadang lewat TikTok, kadang ada yang ke rumah. Itu semuanya tidak pernah saya tarik duit. Semuanya gratis. Kalau cuman untuk gelar perkara terus mau minta saran-saran dan beberapa minta langkah-langkah hukum, kadang-kadang ke tempat saya juga gratis, tidak perlu bawa gula, tidak perlu bawa kopi, tidak perlu bawa itu semuanya. Insya Allah Allah akan ngasih rezeki saya dari sisi lain, kecuali kalau sudah melakukan tindakan-tindakan hukum yang sudah di luar yang saya sampaikan tadi, itu biasanya sudah memerlukan operasional. Bagaimana saya harus berangkat, saya umpamanya bawa kendaraan, bawa mobil saya perlu bensin, dan saya ke Mabes Polri kadang-kadang perlu makan di sana kan gitu. Dari sana, dari ini dan nah itu memang bisa dihitung lah, itu semuanya begitu. Artinya begitu, Bang. Nah, oke. Terus di sini apa lagi ya? Oh iya ya. Tap, minta tap-tapnya, tap. Biar itu ya, biar seru. maaf. Biar agak sedikit itu, maksudnya ada dukungan dari TikTok dan semoga materi-materi kayak gini didukung dan bisa membawa manfaat kepada yang menonton. Aku follow ya, kapan aku bertanya-tanya masalah hukum bisa enggak, soalnya aku sangat tidak tahu soal hukum. Insya Allah Pak Mas Tosi Pak Mas Tosi silakan, nggak apa-apa, saya itu kok seneng kok, bebas. Semoga kita dipertemukan baik nanti melalui online atau ya online melalui TikTok atau melalui IG atau nanti suatu saat memang sudah waktunya ya melalui telepon bisa. Kalau sementara ya itu Instagram saya namanya sama, itu IG saya namanya sama, dan di situ DP-nya saya ada gambar itu toga. Kalau namanya sama dan gambar toga berarti itu saya ya. Nah itu aja, nanti bisa dijabri atau jamri lewat sini nggak apa-apa. Kalau untuk WA disampaikan lewat TikTok tidak boleh katanya. Nanti TikTok saya bisa dimatiin sama kantor pusat. Saya sempat ngirim itu aja, link YouTube aja tertolak. Intinya begitu. Insya Allah. Insya Allah ada semua. Dan kita sampaikan ini lintas itu ya, lintas negara ya, bukan hanya Indonesia. Saya kemarin tuh pas Komal dengan rekan-rekan yang ada di itu grupnya siapa ya, grupnya darah itu rapat juga. Alhamdulillah kemarin juga ada beberapa teman yang minta supaya saya membantu temannya yang ada di itu Pakistan. Dia punya istri orang Cilacap, dan kebetulan ada problem dan merasa dikerjain gitu, kalau bahasanya dikerjain. Kalau bicara hukum kan kita bicara kebenaran ya, tidak mengenal siapapun walaupun itu satu wilayah Indonesia, satu negara. Kalau dia menzalimi ya kita luruskan gitu. Kalau nggak bisa kita ambil tindakan hukum. Dan baru-baru ini itu orang Pakistan telah insya Allah bikin surat kuasa untuk minta tolong kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya yang ada di Indonesia. Ya bebas,
baik permasalahan rekan-rekan yang ada di luar negeri nggak apa-apa. Saya punya legalitas pembelaan advokasi itu universal seluruh dunia. Seluruh dunia saya punya legalitas, karena legalitas yang dikeluarkan pemerintah di sisi lain itu diperlukan namanya surat rekomendasi dari OA atau organisasi advokat, dan kebetulan yang menandatangani bukan orang lain lagi, karena yang menandatangani OA itu saya sendiri, karena saya sendiri juga presidennya. Jadi andaikan saya mau melakukan advokasi ke seluruh dunia, ya cukup melampirkan legalitas yang saya dapat dari pemerintah dan saya tanda tangani selaku presiden. Ya, jadi saya bikin legalitas selaku advokat mendapatkan kuasa, dan di situ ada surat pengantarnya dari presiden. Ya karena presidennya itu saya sendiri, ya bisa saya tanda tangan sendiri. Kalau presidennya orang lain berarti ya kita selesai menandatangani kuasa dan sudah selesai semuanya, ingin melakukan advokasi ke luar negeri, ya harus itu loh, harus ditandatangani presiden yang lain kan. Nah selesai ditandatangani, ya kita coba membangun komunikasi dengan teman-teman advokat yang ada, organisasi advokat yang ada di negara tersebut. Itu artinya begitu. Ya pengetahuan ini kan penting tuh. Kalau sekolah juga berat loh, sekolah kayak gini ini, dan mendapatkan ilmu yang kayak saya sampaikan itu lama sekali. Dan ada beberapa ilmu pengetahuan yang saya sampaikan bukan hanya ilmu S1, S2. Ada yang saya sampaikan itu adalah materi-materi ilmu S3, doktor hukum, ilmu-ilmu doktor hukum yang saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan itu ada gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan, baik ilmu hukum S1, S2 dan S3. Tapi sudah saya kombinasi, dan semoga itu nanti dicerna dan dimana dan disimpulkan dan menjadi sebuah dasar pengetahuan, bila mana di kemudian hari rekan-rekan ada sebuah permasalahan, itu bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan gitu. Oke, begitu. Mungkin sementara gitu, tapi tidak harus saya cukupi. Saya juga mau berbicara tentang arti kehidupan dalam berumah tangga. Itu yang saya ceritakan adalah hukum konvensional ya, hukum konvensional. Ngerti tidak ngerti kalau didengerin continue selama berapa hari ya. Bolak-balik lah. 10 kali atau 20 kali juga paham. Yang enggak paham nanti ditanyakan kepada rekan-rekan advokat yang terdekat ya. Kalau enggak paham nanti bisa japri ke saya lewat TikTok, atau nanti dengerin terus setiap saya memberi materi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas arti kehidupan dalam berumah tangga ya. Berumah tangga supaya rekan-rekan nanti sakinah mawaddah dan warahmah itu. Nah, ini sementara yang untuk tentang pembahasan hukum konvensional, kisi-kisnya sedikit ini. Oke, demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.